Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, sehingga hari ini kita masih dipertemukan kembali lewat online untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih buat adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dan kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Kasih Yesus indah, indah, oh indahnya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kita satu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami kembalikan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur pada kesempatan pagi yang indah ini kami masih berikan kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk memuji nama Tuhan bersama-sama walaupun lewat online. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita terus memuji Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kakak Cindy. Oke, kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hati. Ada di kataku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirabi jiwaku. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Dan adik-adik bisa mengikuti doa kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati agar dapat kami pahami. Inilah doa kami, tuntun kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo ambil Alkitabnya, kita sama-sama baca Alkitab ya. Pembacaan kita hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu,
ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penggerak-penggerak mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Amin, firman Tuhan. Ada yang tahu tidak apa tema kita hari ini? Nah, kalau adik-adik tidak ada yang tahu, kakak kasih tahu ya. Tema kita hari ini yaitu Musa diutus Tuhan. Adik-adik, Musa ini adalah orang Israel, tetapi dia hidup di istana Mesir. Di istana itu, Musa pun tumbuh menjadi dewasa dan semakin kuat. Dari hari ke hari, orang Israel yang tinggal di tanah Mesir, mereka bertambah banyak karena melihat Musa yang tinggal di istana Mesir masih dalam keadaan baik. Tetapi tiba-tiba di suatu hari, orang Israel mulai menderita. Mereka disuruh untuk bekerja dari pagi sampai malam, tetapi mereka tidak diberikan upah. Bahkan mereka ketika sedang bekerja, mereka dipukuli dan ditendang. Musa pun mengetahui hal tersebut. Lalu Musa membela orang Israel dan dia membunuh salah seorang orang Mesir, dan hal itu diketahui oleh Raja Firaun. Lalu kemudian Musa pun melarikan diri ke Midian. Dan ketika Musa melarikan diri ke Midian, Musa menjadi seorang gembala kambing domba. Ketika sedang menggembalakan kambing dombanya di Gunung Horeb, tiba Musa melihat api yang menyala di semak duri, tetapi semak duri tersebut tidak terbakar sama sekali. Musa sangat terheran-heran dan dia mulai ketakutan. Musa pun mengambil keputusan untuk
mendekat kepada api itu. Tetapi ketika dia mulai mendekat, dia mendengar suara Tuhan dan menyuruh Musa untuk melepaskan sandalnya sebelum dia mendekat, karena tanah yang akan ditempati adalah tanah yang kudus. Ketika Musa mendekat, bertanyalah dia, "Siapakah nama Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Adik-adik, Musa semakin takut, dan tiba-tiba ada cahaya yang muncul dari api tersebut, dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, bawalah umat Israel keluar dari Mesir." Apa jawab Musa, adik-adik? Ya, Musa mengatakan, "Tuhan, aku tidak pandai berbicara, aku tidak pintar, aku tidak jago, aku tidak kuat membawa umat Israel keluar dari Mesir." Lalu Tuhan menjawab Musa dan berkata, "Aku akan menyertai lidahmu, sehingga engkau akan tahu apa yang engkau katakan, dan engkau bisa berhasil untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, sehingga orang Israel tidak menderita lagi." Dan Tuhan juga memerintahkan agar Musa mengajak Harun untuk pergi bersamanya. Dan adik-adik, Musa dan Harun pun pergi ke tanah Mesir untuk menyelamatkan orang Israel, sehingga orang Israel ini bisa bebas kembali dan hidup dengan tenang. Dari cerita kita tadi, ada yang tahu tidak apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Nah, adik-adik, dari cerita tadi itu, Tuhan ingin memberitakan kepada kita bahwa bagaimanapun penderitaan kita, sesakit apapun kita, pasti Tuhan tetap mengasihi kita. Dia selalu menyayangi kita, Dia selalu ada di samping kita meskipun kita menderita. Misalnya, kalau ada adik-adik yang sakit, Tuhan mengutus dokter untuk menyembuhkan adik-adik supaya adik-adik bisa sembuh. Tapi dengan satu syarat, adik-adik juga harus meminta permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan mengutus satu orang untuk menyembuhkan teman-teman. Misalnya, Tuhan mengutus dokter untuk menyembuhkan teman-teman. Tuhan mengutus ayah dan ibu untuk menjaga teman-teman di rumah. Jadi, cerita kita hari ini menceritakan kepada kita bahwa betapa besar kasih Allah kepada kita. Meskipun kita menderita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, itu dia cerita kita hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti dan tetap stay at home. Jangan lupa jaga kebersihan, jangan dulu keluar rumah, dan jaga kesehatan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik kepada kami, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati ibadah kami, mulai dari awal hingga berakhir dengan baik. Dan dalam ibadah kami ya Tuhan, kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, agar kami bisa lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terkhusus ya Tuhan, kami bisa mengandalkan akan Engkau bagaimanapun keadaan kami. Ya Tuhan, kami datang mendoakan teman-teman kami
yang dalam kelemahan tubuh. Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga kelak bisa bersama-sama dengan kami untuk ibadah online ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami datang mendoakan teman-teman kami yang dalam kedukaan ya Tuhan, Engkau hiburkan agar bisa kembali terhibur hanya karena Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga datang mendoakan teman-teman kami yang malas untuk beribadah online ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyadarkan teman kami. Dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih menyempatkan kami untuk ibadah online pada saat ini. Dan ya Tuhan, kami datang mendoakan orang tua kami. Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan kepada mereka, dan berikan umur yang panjang untuk mereka berdua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang mendoakan bumi kami, Engkau pulihkan kembali bumi kami ya Tuhan. Engkau keluarkan dari bumi kami virus-virus corona ya Tuhan, agar kelak kami bisa kembali berkumpul bersama teman-teman di sekolah, bersama teman-teman di gereja. Ya Tuhan, inilah doa kami, ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Wow, luar biasa cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, di mana Musa dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Siapa yang mau di sini juga mau dipakai oleh Tuhan? Yes, kakak Mona juga mau. Oke, adik-adik, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, maka kita tetap kuat, sehat, tetap semangat, terus mencari Tuhan di dalam sepanjang hidup kita, supaya kita terus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya itu kita memuji Tuhan, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan relung hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu dengan sukacita, bawa persembahanmu dan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, segala puji syukur Tuhan kami kembalikan kehadirat-Mu. Kami bersyukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan kami Tuhan, sehingga dapat dipakai dalam pelebaran pekerjaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Segala puji syukur Tuhan, kami bersyukur karena ibadah kami dari awal sampai berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan seturut kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya damai sejahtera melampaui kehidupan kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jaga kesehatannya di rumah, jaga kebersihannya, dan tetap berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tetap menjaga dan melindungi kita di dalam sepanjang hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.